Hai teman-teman, balik lagi ke channel aku. Gimana nih kabarnya? Pagi-pagi gini ya teman-teman, memang udah seharusnya kita awali aktivitas dengan semangat dan penuh keceriaan agar energi positif itu bisa kita serap di tubuh kita. Ketika kita melakukan aktivitas dengan banyak energi positif, itu bisa menular ke orang-orang sekitar kita. Oh ya teman-teman, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan tersebut ada peristiwa besar yang bersejarah. Hingga saat ini terus teraplikasikan dengan semua umat muslim menjalankannya, yaitu Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Tahu nggak teman-teman? Di balik Hari Raya Idul Adha itu ada kisah yang sangat bersejarah. Mungkin teman-teman semua juga tahu karena asal mula Idul Adha ini dari sejarah salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi siapa coba? Yaps, betul, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 111 bisa dibaca ya. Dalam Quran surat As-Saffat ini menggambarkan kejujuran Nabi Ibrahim dalam melaksanakan ibadah kurban. Ada dua hal indikatornya dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Yang pertama yaitu al-istijabah al-fariyah, yakni kesigapan dalam melaksanakan perintah Allah, walaupun perintahnya adalah menyembelih putra kesayangannya. Nabi Ibrahim segera sigap melaksanakan perintah tersebut. Ini terlihat sekali ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Beliau segera menemui Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ibrahim memberitahukan perintah Allah tersebut kepada Nabi Ismail. Allah berfirman, tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya semalam aku bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Al-istijabah al-fariyah ini sangat terlihat sekali teman-teman dalam diri Nabi Ismail. Tergambarkan ketika Nabi Ismail merespon ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Sungguh engkau akan dapati aku bahwa aku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah ya teman-teman. Coba bayangkan, itu perintah Allah yang sangat berat sekali. Bagaimana tidak berat? Seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Tapi karena keyakinan kepada Allah, karena ketakwaan kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah, Nabi Ibrahim percaya bahwa apapun yang Allah perintahkan itu pasti terdapat hikmah di dalamnya. Coba sekarang lihat pada diri kita. Allah sudah perintahkan apa untuk diri kita? Contohnya saja sholat 5 waktu. Teman-teman semua, ada yang masih bolong sholat 5 waktunya? Atau perintah Allah untuk menutup aurat sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada wanita-wanita muslim? Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah dengan benar? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meneladani Nabi Ismail yang sigap dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator yang kedua yaitu sidqul istislam, yakni kejujuran dalam melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ini pemandangan yang benar-benar menegangkan teman-teman. Bayangkan seorang ayah sudah siap menyembelih anaknya semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada penghambaan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka pemandangan itu tidak akan terjadi. Dan Idul Kurban yang sejarahnya luar biasa tidak kita dapati saat ini. Penyerahan diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat nampak sekali dalam peristiwa ini. Ini menggambarkan penghambaan yang ikhlas, penghambaan yang sangat jujur kepada Robnya. Maka dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, Allah berfirman, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dari sini terlihat bahwa untuk mencapai derajat kehambaan,
perlu dibuktikan dengan dua indikator tadi, yaitu al-istijabah al-fariyah dan sidqul istislam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah membuktikan penghambaan mereka dengan memiliki dua indikator tadi. Allah merekam bukti penghambaan mereka, bahkan mengabadikannya dengan menjadikan peristiwa tersebut sebagai hari raya Idul Kurban yang setiap tahunnya semua umat muslim melaksanakannya. Jadi teman-teman, esensi dari Idul Adha atau Idul Kurban tidak hanya penyembelihan hewan kurban, tapi lebih dari itu, yaitu sifat penghambaan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah seharusnya setiap tahunnya kita teladani sehingga dapat membangun semangat kita dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat prihatin adalah ketika masih banyak umat muslim yang hanya mengambil esensi hari raya Idul Kurban sebatas penyembelihan hewan kurban saja. Padahal esensi yang pertama yang harus kita teladani adalah kehambaan kepada Allah. Seberapa banyak umat muslim dalam kesehariannya masih menginjak-injak agama Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak umat muslim yang berlomba-lomba berkurban tapi hanya sebatas itu, dan kesehariannya perintah Allah masih dilanggar, perintah Allah masih diabaikan. Padahal Allah abadikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini setiap tahunnya dalam hari raya Idul Adha adalah agar kita selalu memiliki semangat kehambaan kepada Allah yang tercermin dalam perilaku kita kesehariannya. Saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, saling berkasih sayang kepada sesama, tidak menginjak-injak, tidak meremehkan orang lain, menjalankan perintah Allah, beribadah, menutup aurat bagi muslimah, tidak berkata kasar, jujur dalam melaksanakan perintah Allah, dan lain sebagainya. Coba kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Berapa banyak umat Islam yang taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja, yang menggunakan hijab atau menutup aurat hanya di bulan Ramadan saja, yang menjaga lisannya hanya di bulan Ramadan saja. Lalu, bagaimana bekal bulan Ramadan itu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya di luar bulan Ramadan? Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa taat kepada Allah tidak hanya pada momen besar saja. Taat kepada Allah tidak seharusnya menjadi ketaatan yang musiman, menjadi ketaatan yang sementara, tapi kehambaan yang tidak sepenggal-penggal, kehambaan yang terpatri dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Nah, jadi harapannya hari raya Idul Kurban ini bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita kesehariannya, seperti tidak terjadi lagi kesenjangan sosial antara yang mampu dan yang kurang mampu, dan juga kita menjadi hamba Allah yang lebih banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Flashback kisah Nabi Ismail sebelum perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar. Saat Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail dan Siti Hajar keluar dari Palestina menuju lembah Bakkah. Untuk menuju ke lembah Bakkah, mereka harus melewati padang pasir yang gersang. Setelah sampai di lembah Bukit Bakkah, Nabi Ibrahim memberikan pembekalan, minuman, dan makanan kepada Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina sambil berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan putranya. Setelah Siti Hajar dan putranya berhari-hari di padang pasir, habislah makanan dan minuman pembekalan mereka. Ismail terus menangis karena lapar dan kehausan. Siti Hajar tidak berdiam diri, beliau mencari air yang bisa diminum oleh putranya. Siti Hajar bolak-balik berlari-lari di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kisah ini menjadi awal mula rukun ibadah haji, yakni sa'i. Berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, kemudian ia mendengar suara yang memanggil
suara yang memanggil namanya untuk ke suatu tempat dan menghentakkan kakinya. Siti Hajar segera membawa Nabi Ismail ke tempat tersebut, kemudian meletakkan Nabi Ismail dan menghentakkan kakinya. Ketika keluarlah air jernih yang saat ini dikenal dengan air Zam-Zam. Siti Hajar senang karena dapat memberikan minum air yang jernih kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nah, sumber air tersebut membuat suku Jumhur berbondong-bondong datang ke lokasi Siti Hajar. Dalam beberapa tahun, lembah Bukit Bakkah menjadi kota yang ramai penduduk, yang kemudian berganti menjadi kota suci Mekah. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim pergi ke Mekah dan mengunjungi Nabi Ismail juga istrinya. Setelah Nabi Ismail beranjak remaja, datanglah perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang sebelumnya tadi sudah kalian dengar ceritanya ya. Tapi teman-teman, tahu tidak? Ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang terjadi? Pisau yang dipakai oleh Nabi Ibrahim adalah pisau yang sangat tajam untuk menyembelih anaknya. Ketika disembelih, pisau yang tajam tadi tidak mampu menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim mencobanya kembali dan ternyata tidak berhasil juga. Dicoba kembali, tidak berhasil lagi. Ini adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian datang kembali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, yaitu perintah Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing yang harus disembelih oleh Nabi Ibrahim. Yang perlu diketahui adalah seekor kambing yang menjadi pengganti Nabi Ismail bukan kambing yang sering kita lihat, karena yang kita tahu kan kambing itu kecil ya, tapi dikisahkan bahwa kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah kambing yang besar. Nah, begitu kisah dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa meneladaninya, dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan senantiasa bersyukur. Sampai sini dulu pertemuan kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.